terima kasih kepada moderator ya yang telah membacakan CV saya. Ya, sebenarnya CV itu hanya sebuah pengalaman hidup yang pernah kita lakukan, dan itu juga sebuah kehidupan yang mesti kita syukuri. Sedikit banyaknya itu tentu tidak terlepas dari partisipasi dari orang tua kita, orang sekitar kita, dan terutama Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik, terima kasih. Kita mulai ya materi kita, yang mana tema dari materi kita adalah berkaitan dengan toxic positivity. Nah, sebelumnya adakah yang sudah tahu materi tentang toxic positivity? Bisa disampaikan di kolom chat. Atau sudah pernah mengikuti webinar toxic positivity? Ada? Ya. Kalau kita lihat, ya, Pak Amin, wah, luar biasa Pak Kaprodi ya. Bu Dian, belum pernah Pak. Ya, mungkin ada yang sudah ya, ada yang belum. Sebenarnya toxic positivity ini adalah kajian yang sempat viral ya belakangan ini, dan menjadi pembahasan yang sangat hangat di tengah-tengah masyarakat, terutama di ranah psikologi ya. Karena ranah psikologi ini setiap waktu itu pasti ada tema-tema tertentu ya yang sering dibahas ya, yang sering ditemukan. Makanya perlu kita update terkait tentang ilmuwan psikologi ini, karena ilmu psikologi ini sungguh sangat bermanfaat ya bagi kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, kita lanjutkan ya. Next ya slide-nya. Baik, di slide sudah saya sampaikan adanya semacam yel-yel ya, yel-yel kepada kita agar kita lebih semangat lagi ya. Kalau nanti saya sampaikan nanti peserta webinar, jawabannya adalah biasa tersenyum, selalu semangat, mampu mandiri. Nah, bisa ya? Ya, kita coba unmute ya. Boleh unmute semuanya. Kita lihat ekspresinya, videonya tolong dihidupkan ya. Biar nampak semangatnya ya. Semangat 45. Luar biasa. Ya, kita coba ya. Peserta webinar biasa tersenyum, selalu semangat, mampu mandiri. Ekspresinya ya. Nah, sekali lagi kita coba. Peserta webinar biasa tersenyum, selalu semangat, mampu mandiri. Luar biasa ya. Mantap ya. Kita lanjutkan. Apakah sudah siap untuk menambah ini materi kita terkait tentang toxic positivity? Sudah ya? Next, kita lanjutkan. Slide-nya kita lanjutkan ya. Next. Di sini ada berbagai macam emotion ya, ekspresi dari manusia itu sendiri. Dari emosi sedih saja itu sudah banyak model-model yang kita lihat ya. Ada dari usia yang sudah tua ya, masih anak-anak, bayi ya, ada yang masih di dalam dewasa ya. Seperti emosinya beda-beda ya. Dan ini juga menjadi ciri khas dari manusia itu sendiri. Maka manusia itu unik ya.
punya ciri khas tertentu dan tidak bisa disamakan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Makanya penting kita memahami bagaimana karakter manusia itu sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjutkan next. Kita lanjutkan ya. Kita pernahkah mendengar kalimat seperti yang ada di slide? Yang mana kalimat ini mungkin pernah kita lakukan dan pernah kita katakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Ya udah, ambil sisi baiknya saja. Nanti kamu baik-baik saja kok. Pernahkah seperti itu kita mengatakan kepada teman kita? Karena ada teman kita yang datang kepada kita, dia ingin curhat. Kita persilakan dia cerita, namun baru saja dimulai cerita sudah langsung kita katakan, ya udah ambil sisi baiknya saja, nanti kamu baik-baik saja kok. Ada mungkin tercounter di ucapan kita seperti itu. Dan juga terkadang ada juga terlontar di ucapan kita, tetap semangat aja, jangan khawatir terhadap masalah yang terjadi. Dan juga ada kalimat yang terlontar lagi, ayo kamu pasti bisa, aku aja dulu nggak larut dalam kesedihan seperti ini kok. Dan bahkan ada juga kalimat yang keluar dari mulut kita, bangkit dong, lupakan aja masalahnya. Dan banyak lagi kalimat-kalimat yang lainnya. Begitu juga next ya. Selanjutnya. Selanjutnya ada juga beberapa kalimat yang sering diucapkan. Seperti, kamu pasti bisa kalau mencoba sekali lagi. Tapi sayangnya, kamu yang terlalu cepat menyerah. Ini kan kata-kata awalnya positif, tapi ada kalimat yang lainnya yang mengandung unsur negatif. Ini mungkin tanpa kita sadari sudah pernah kita ucapkan kepada teman kita. Bahkan ada juga kalimat tidak perlu sedih kalau ditolak. Lagi pula wajar. Karena yang lainnya memang lebih baik daripada kamu kok. Ini kan sebenarnya tujuan kita positif kan. Ingin memberikan saran, nasihat, ya, masukan kepada sahabat kita. Agar apa? Dia tetap berpikir positif. Gitu. Tidak larut dalam kesedihan dia. Terus juga masalah itu tidak perlu dianggap besar deh. Sebenarnya sumber masalahnya itu ada dari kamu sendiri. Gitu. Dan banyak lagi kalimat-kalimat yang lainnya gitu. Selanjutnya, next. Ya. Dan juga ada juga contoh dari toxic positivity ini. Misalnya ketika seseorang sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan dia bercerita kepada temannya. Kemudian sebelum menggali, temannya langsung memotong pembicaraan dari teman yang bercerita tadi dan menanyakan perasaan yang dirasakan orang tersebut. Si teman langsung melontarkan kalimat jalanin aja, bersyukur dan berpikir positif. Kata-kata itu seolah-olah apa? Kita mengabaikan perasaan orang lain yang telah bercerita kepada kita. Hal ini tentu membuat orang terkena musibah menjadi menutupi emosi negatifnya karena ingin dinilai lebih positif di mata orang lain. Padahal tidak semua orang terkena musibah itu butuh kata-kata positif. Namun terkadang orang yang terkena musibah itu dia butuh apa? Butuh yang namanya didengar, diperhatikan dan lain sebagainya. Jadi penting kita pahami bahwasanya hal-hal yang sedikit saja kata-kata yang kita keluarkan itu terkadang apa? Mengandung toksik. Ada yang tahu toksik itu apa? Baru kita masuk kepada apa itu toxic positivity. Toxic itu sebenarnya bahasa kita sehari-hari lebih kepada apa? Kepada racun. Karena adanya sesuatu yang menghambat ya dalam diri manusia itu sendiri. Dan itu akan menghancurkan
mental dari manusia itu sendiri. Nah, apalagi dari cerita kita tadi dan dari beberapa kata kalimat-kalimat yang sudah sampaikan tadi, itu walaupun mengandung unsur positif, namun terkadang itu bisa menjadi racun, menjadi toksik bagi orang lain gitu. Dan terkadang bisa jadi toksik bagi kita sendiri gitu. Makanya menurut Dr. James Zuckerman, beliau juga seorang psikolog klinis ya, beliau berasumsi bahwa toxic positivity ini adalah asumsi baik dari diri sendiri atau orang lain terhadap emosi negatif yang terjadi. Demikian juga menurut Misha Jackson, seorang konselor ya, beliau mengatakan toxic positivity ini adalah suatu kondisi yang mengabaikan setiap pengalaman yang dianggap negatif. Nah, toxic positivity ini juga termasuk suatu sikap berusaha lari dari kenyataan kondisi negatif dan terlalu berusaha untuk mengubah menjadi emosi positif. Nah, jadi toxic positivity ini adalah suatu sikap yang dilakukan oleh seseorang karena apa? Karena dia ingin berusaha lari dari kenyataan. Dia tak menerima kenyataan. Bahkan dia merasa bahwa kenyataan yang dialaminya itu perlu ditekan, dipres, ya, perlu dihindari, tak perlu diterima. Sehingga apa? Sehingga hal ini akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif kepada dirinya sendiri. Dan bahkan suatu kondisi masalah mental yang muncul akibat seseorang dipaksa tadi untuk berpikiran positif, saat ia menghadapi masalah besar, ini juga akan berdampak kepada toksik kepada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ciri-ciri penderita toxic positivity itu, yang pertama itu terbagi, yang pertama itu boleh kita lihat kepada pendengarnya. Ya, pendengar ini tentu kita yang didatangi oleh klien misalnya ya, oleh konseli bagi kita konselor ya, atau apa namanya pasien ya kalau kita psikiater ya, atau juga teman ya, dan juga orang terdekat kita misalnya. Ini juga akan memunculkan toksik juga kepada diri kita sendiri yang menjadi pendengarnya. Dan ini juga punya ciri-ciri tertentu ya bagi si pendengar. Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah tidak memberi kesempatan klien untuk bercerita dan memaksakan emosi negatif menjadi emosi positif, serta memberikan semangat atau motivasi yang cenderung menghakimi dengan kalimat yang seolah merendahkan dan membandingkan diri klien dengan orang lain. Dan ini terjadi pada diri kita ini. Bagaimana kita menjadi seorang penyebar toksik. Dan juga terkadang apa? Terkadang ketika kita jadi pendengar, ini akan menjadi racun juga pada diri kita. Kenapa? Karena kita terlalu terbawa suasana ya, terbawa suasana kepada klien kita, konsili kita, ataupun orang-orang yang terdekat kita yang datang kepada kita untuk sekalian curhat, cerita, ya, atau meminta untuk diselesaikan permasalahannya. Dan juga yang kedua, ciri penderita toksik itu bagi orang yang curhat, yang pertama tidak menerima kondisi yang terjadi dan membohongi diri sendiri. Mengapa demikian? Karena kita lebih melihat bahwasanya masalah itu tidak wajar terjadi pada diri kita. Dan kita merasa kita di depan orang banyak tak perlu mengumbar bahwasanya kita ada masalah gitu. Dan terkadang apa? Kita sering melupakan, membiarkan masalah itu berlalu begitu saja tanpa adanya penanganan tertentu yang kita lakukan. Dan ini juga ciri-cirinya apa? Menyembunyikan perasaan yang sebenarnya terjadi. Serta larut dalam memendam masalah yang terjadi. Ini bahaya sekali nih. Kalau kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hal ini terjadi kenapa? Karena malu dipersepsikan menjadi orang yang lemah. Ini kita. Karena kita merasa sok tegar, sok kuat, sok mampu ya. Kita merasa percaya diri menghadapi masalah. Nyatanya apa? Nyatanya kita masih insecure ya, merasa tak mampu untuk
mengatasi masalah. Dan ini toksik juga bagi diri kita, ya. Selanjutnya, cara caranya adalah yang pertama, kita hendaknya memahami bahwasanya setiap orang akan mengalami masalah. Makanya perlu kita pahami setiap orang sisi dimensi kehidupan manusia itu pasti ada masalah yang akan muncul setiap saat kepada kita. Dan perlu sikap yang mana kita memahami bahwasanya setiap orang tentu punya masalah masing-masing. Dan ini perlu kita pahami kita. Yang kedua ya, mengeluarkan emosi negatif tanpa membohongi diri sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menyampaikan luapan, ya, kita keluarkan emosi negatif kita, ya, baik kepada diri kita atau kepada orang lain dengan cara-cara tertentu. Misalnya self hipnosis, ya, kita bisa mensugesti diri kita dengan cara apa? Kita mensugesti diri kita sendiri. Kita masuk ke dalam bawah sadar kita, ya. Dan kita bisa memberikan kalimat-kalimat yang terbaik untuk apa? Membangkitkan semangat kita, ya. Dan juga menerima kenyataan yang terjadi, ya. Karena apa? Karena hal ini penting untuk bisa apa? Kita plong, lapang dada kita, kita merasakan tenang, ya. Supaya apa? Supaya kita mampu menjadi manusia yang apa? Yang menerima setiap kondisi yang kita alami. Makanya perlu apa? Penerimaan diri. Dan yang keempat, tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, hal ini terkadang terjadi nih pada diri kita. Mungkin kita sadari ataupun tak kita sadari. Mengapa demikian? Karena terkadang kita merasa diri kita masih kurang, ya. Masih banyak yang perlu dibenahi. Kita banding-bandingkan dengan orang, padahal orang lain punya masalahnya masing-masing. Dan kita pun juga punya masalah, yang mana setiap orang tentu tidak sama dalam menyikapi setiap masalah yang terjadi. Dan kita tak bisa membanding-bandingkan. Orang lain mungkin dengan cara A bisa selesai. Kita dengan cara yang lain pun belum tentu bisa selesai. Karena setiap orang beda-beda masalah dan beda-beda cara penanganannya. Ya. Dan yang kelima, memposisikan diri sebagai orang yang mengalami masalah. Jadi munculkan rasa empati kita, ya, empati kita terhadap diri kita maupun orang lain. Bagaimana kita bisa memahami kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang. Kita bisa memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Dan kita berbuat seperti kita ini adalah temannya, sahabatnya, pendampingnya yang selalu siap untuk apa? Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan kita. Seperti itu seharusnya. Selanjutnya, yang keenam, memberikan kesempatan klien untuk bercerita. Dan kita menjadi apa? Pasif dalam berbicara. Ini penting. Kalau kita didatangi oleh klien, konseli, ataupun orang yang curhat kepada kita, hendaknya apa? Kita menjadi pendengar setia. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita menjadi apa? Penyela orang berbicara. Dengarkan dahulu, ya. Apa sampai mereka berhenti untuk menyampaikan apa keluh kesahnya, ya, apa yang dirasakannya. Dan ini penting untuk apa? Kita terhindar dari yang namanya toxic positivity, ya. Selanjutnya juga memberikan pendampingan, ya, terhadap klien yang mengajak berdiskusi sambil sesekali memberikan respon. Nah, sekali boleh kita memberikan respon, misalnya dari awal, apa kabar, apa yang kamu rasakan hari ini, boleh seperti itu, tak apa-apa. Biarkan mereka nanti mengekspresikan, menceritakan apa yang mereka alami. Nah, ini penting, ya. Selanjutnya juga memberikan sugesti terhadap klien bahwasanya klien masih ada yang mendukung
dan kita siap memberikan bantuan terhadap pelayanan. Tadi sudah kita bahas ya. Dan juga apa? Lebih baik memahami daripada menghakimi. Ini penting. Karena kadang apa kita langsung menyimpulkan ya. Dan kita langsung menentukan orang ini seperti A, B, C, D, E. Seolah-olah orang itu bersalah. Padahal orang yang kita dengarkan tadi itu belum tentu dia ingin langsung dihakimi seperti itu. Dia ingin kita menjadi pendengar setia, kita memberikan yang namanya respon sekali ya. Setelah itu barulah kita memberikan nasihat-nasihat, tapi dalam batas yang wajar ya. Jangan sampai nanti muncul toksik yang ada pada. Dan ini juga apa? Bagaimana kita rasakan, nikmati setiap detik demi detik, proses demi proses yang dialami ya. Jangan sampai kita cepat-cepat ingin move on, ingin pindah, ingin beralih ya dari emosi negatif tadi gitu. Seharusnya apa? Kita rasakan dulu apa saja emosi negatif yang telah kita rasakan tadi. Nikmati dulu. Ya, kita lihat seperti apa masalah yang terjadi. Dan ini perlu kita gunakan apa? Terapi mindfulness ya. Karena kita fokus terhadap masalah kita dan kita mampu untuk bisa memberikan rasa terhadap apa yang dialami oleh diri kita maupun orang lain. Dan terakhir ya, tidak merasa benar dan orang lain salah. Ini perlu nih dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi apa? Menjadi orang yang sombong ya. Merasa diri kita benar, orang lain salah, atau sebaliknya ya. Serta apa? Kita merendahkan orang lain, mengurangi kata-kata yang baik dikeluarkan, sehingga muncul kata-kata yang negatif. Ini penting ya, perlu kita pahami. Dan juga apa? Kita kurang-kurangi lagi, ya. Kita kurang-kurangi untuk apa? Menggunakan sosial media. Karena terkadang apa? Toksik itu muncul juga dari apa? Dari status-status ya, update-update atau story-story yang muncul dari sosial media kita ya. Ini perlu kita sikapi. Untuk apa? Untuk bisa kita terhindar dari toxic positivity. Selanjutnya juga ini ada kalimat ya, kalimat positif yang bukan toksik ya. Ini bisa kita coba lakukan. Ya, ini contoh ya. Aku tahu kamu lagi mau sendiri. Kamu ingat ya, bahwasanya aku akan tetap membantu kamu kapanpun kamu mau untuk dibantu. Jadi kalau kamu udah siap untuk cerita sama aku, maka kamu bisa hubungi aku via WA, Messenger, dan langsung ya. Jadi ini bagaimana kita betul-betul berempati ya, berempati kepada orang yang membutuhkan bantuan kita, orang curhat kepada kita, orang cerita kepada kita. Kalimat seperti ini penting sekali. Bagaimana jadi apa? Menjadi pendamping dia, orang yang siap membantu dia ya. Dan kita siap menunggu kapanpun mereka mau cerita ataupun mau kita bantu dalam menangani masalahnya. Seperti itu. Dan juga ya pengaruh toxic positivity ini berdampak ya pada psikologis kita gitu. Seperti apa? Seperti depresi ya, munculnya stres, ya, susahnya tidur, panik ya, cemas berlebihan, mengabaikan kebutuhan pribadi ya, merasa paling benar, sulit bersosialisasi ya. Munculnya apa? Penyakit fisik dalam tubuh kita. Padahal itu berawal dari mental kita yang tidak baik. Ini contoh-contoh dari yang namanya pengaruh toxic positivity pada psikologis manusia itu sendiri. Makanya perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Positif pagi ya. Next ya, next. Next ya. Ini penting nih. Penting dalam kehidupan kita. Apapun yang kita dapatkan, baik itu ilmu pengetahuan, wawasan, hendaknya apa? Kita selalu menjadi manusia yang positif pagi. Bagaimana semangat pagi, selalu berpikir pagi,
Dan juga apa? Kita bisa menjadi manusia yang apa? Yang tetap action ya. Tetap action. Buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Ini penting nih. Dari depan kita. Jangan suka apa? Menjadi manusia yang prokrastinasi. Suka menunda-nunda pekerjaan ya. Ketika kita bisa lakukan sekarang. Apapun itu. Masalah yang kita hadapi itu tetap kita hadapi. Jangan sampai kita menjadi hamba manusia yang menghindar dari masalah. Makanya penting buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Mungkin itu saja ya materi kita. Mungkin kita bisa nanti diskusi lebih banyak terkait materi toxic positivity. Itu saja. Saya kembalikan kepada moderator ya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Ada atas materinya, atas pemaparannya yang luar biasa ya. Sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, mungkin gini ya Pak, yang bisa kita tarik apa ya? Ternyata selama ini kita banyak ini ya sedikit banget perbedaan antara kita toxic positif dengan benar-benar kita memberikan sebuah masukan kepada orang yang lagi kesusahan seperti itu sebetulnya. Gitu kan Pak Ada? Iya, Pak. Iya, Bu, luar biasa ya. Iya, betul. Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari Mbak Koyimah Sofiati, salah satu mahasiswi Universitas Proklamasi dengan prodi psikologi. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana cara kita menyikapi seorang toxic positivity yang sering berusaha untuk terlihat bahagia padahal dia sedang tidak baik-baik saja. Aduh, kayak judul lagu ya, Pak. Monggo, Pak Ada. Itu juga banyak tuh terjadi tuh kepada diri teman-teman kita kan. Dia menyembunyikan perasaannya sebenarnya gitu. Tentu caranya adalah bagaimana kita bisa mengeluarkan kalimat terbuka gitu. Misalnya kita tanyakan bagaimana perasaanmu hari ini misalnya gitu kan. Anda beja ada masalah gitu misalnya kan. Setelah kita tanyakan kita sampaikan bahwasanya kamu sedang baik-baik saja ya, iya misalnya dia kata seperti itu. Kalau sedang baik-baik saja alhamdulillah, tapi kalau masih ada masalah hendaknya kamu bisa cerita sama aku siap kok untuk bisa menjadi pendengar yang setia bagimu. Kita sampaikan seperti itu. Dan kita bagaimana membangun kedekatan dulu, building rapport dulu ya, building rapport kepada teman kita. Nah, terkadang mengapa mereka itu menyembunyikan perasaannya? Karena terkadang dia tidak adanya trust, kepercayaan kepada orang lain gitu. Nah, makanya dia menyembunyikan gitu, tak mau menceritakan itu. Apalagi kita mungkin orang yang asing baginya mungkin itu, orang yang baru dia kenal atau orang yang baru dia dekati. Sehingga apa? Sehingga dia tidak mencerita kepada kita. Makanya hendaknya kita lakukan dengan cara membangun kedekatan dulu gitu. Kita cari sisi bagaimana dia betul-betul percaya kepada kita. Itu terlebih dahulu. Setelah itu baru enak kita ngobrol lebih lanjut seperti apa yang mesti kita lakukan. Mungkin seperti itu. Begitu Mbak Koyimah, masih ada yang ditanyakan lagi? Halo Mbak Koyimah, masih di sini? Gimana Mbak Koyimah? Kurang puas atau sudah puas? Nah, dia antara dua itu kan? Iya betul Mbak. Oh iya sudah paham katanya. Semoga bisa diterapkan ya Mbak Koyimah. Semoga bisa bermanfaat. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Oh iya, silakan, monggo. Ya, saya Lola Yorisa, boleh bertanya? Oh iya, Mbak Lola ya? Oh Mbak Lola. Iya. Sebelumnya saya di Pekanbaru juga, Pak. Oh, luar biasa Mbak Lola. Iya. Di mana Pekanbarunya, Mbak? Di Jalan Sukakarya, Panem, Pak. Oh, Sukakarya Panem ya? Iya. Salam kenal ya, Pak. Saya mahasiswi psikologi, Pak. Universitas Proklamasi, Pak. Oh iya, luar biasa ya.
Iya. Ini ada Saya ingin dosen-dosennya bertanya, banyak Pak. ya. Silakan. Saya ingin bertanya bagaimana pendapat Bapak tentang jika toksik itu terjadi dalam keluarga? Ya. Sikap Terima kasih kita ya, ya. Pak. Ya, Ya, sama-sama. pendapat Bapak gimana? Terima Ya, kasih. sikap ya sama-sama sudah ya. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih ya. Langsung saja nih Ibu moderator. Saya jawab ya. Ya, baik, baik. Kalau sikap Silakan, kita, kalau iya, mohon maaf Bu ya. Kalau sikap kita terhadap toksik yang terjadi di keluarga, yuk kita hendaknya apa? Hendaknya kita lihat dulu, ya, lihat dulu perkembangan toksiknya seperti apa dulu, ya. Jangan kita langsung action untuk menyikapinya, tetapi kita lihat dulu toksiknya seperti apa dulu. Kita dalami dulu, kita pahami dulu. Nanti setelah itu baru kita lakukan building rapport ya. Membangun kedekatan terlebih dahulu kepada keluarga kita. Kita lihat karakternya dulu. Kan terkadang gini ya, ketika kita ingin menyelesaikan masalah itu, terkadang kita mau cepat selesai kan, mau cepat masalah orang itu selesai gitu. Mau cepat rasanya masalah kita selesai. Tetapi terkadang kita tidak melihat secara keseluruhan dulu apa sih masalahnya gitu. Dan kalau sudah kita bisa memahami apa itu masalahnya, baru kita lakukan pendekatan. Dengan cara kita lihat karakternya dulu. Seperti apa karakter dari keluarga kita. Karena keluarga ini beda-beda loh karakternya. Ayah kita seperti apa, ibu kita seperti apa, kakak kita seperti apa, adik-adik kita seperti apa, semuanya pasti berbeda. Dan ini perlu kita pahami. Karakternya seperti apa, introvert kah, extrovert kah, dan sebagainya. Misalnya seperti itu ya. Setelah itu baru kita bisa melakukan sisi selanjutnya itu. Bagaimana? Baru kita lakukan edukasi ya. Edukasinya tentu kita mungkin sedikit menyampaikan bahwasanya yang telah terjadi itu di dalam dalam ilmu psikologi seperti A, B, C, D, E. Sampaikan aja. Kita lihatkan bahwasanya ini ada jurnalnya ya, jurnal-jurnal penelitian, ada kajian-kajiannya membahas masalah toksik itu sendiri. Dan menurut pendapat ahlinya bahwasanya toksik itu seperti ini penting juga itu kita melihat budaya juga ya, si budaya dalam mengatasi itu. Setelah kita memberikan edukasi tadi, barulah enak kita ajak konseling misalnya kan, atau ajak ngobrol dulu ya, step by step. Kita jadi pendengar dulu apa yang mereka keluhkan, apa mereka alami. Setelah itu baru kita mendirect untuk apa? Mencari solusi. Jadi kita nih kalau umpamanya lebih bagusnya itu hendaknya ya seperti konseling lah. Konseling itu kan kita tak serta-merta harus ini ya, harus menjadi seorang yang menyimpulkan ya, atau seorang yang mencari solusi ya. Tetapi kita apa mengarahkan bagaimana si klien kita itu, konseling kita itu bisa dia apa? Menyikapi masalahnya itu seperti apa, menegakkan diagnosanya apa. Setelah itu dia bisa menemukan solusinya itu apa gitu. Dan yang cara seperti itu lebih baik itu menurut saya gitu. Untuk apa? Untuk bisa di masalah positivity itu di keluarga. Betul. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan juga dari pemateri yang selanjutnya ya. Materi yang selanjutnya itu luar biasa juga itu dalam membahas tentang toxic positivity ini. Mungkin seperti itu ya Mbak Lola ya. Iya Pak, makasih ya Pak atas Kalau penjelasannya. mau lebih lanjutnya nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Mau lebih lanjut lagi kan. Waktunya singkat juga kan. Nanti habis waktu kan. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam dulu kan. Oke, terima kasih Mbak Lola atas pertanyaannya yang luar biasa. Kayaknya pertanyaan yang ketiga itu juga sudah terjawab dari Mbak Lola tadi ya, apa yang ditanyakan sudah Mbak ya? Lola. Iya, karena hampir mirip sih Pak, ini dari Mas Faisal itu hampir mirip. Jadi sudah terjawab ya Mas Faisal. Nanti kalau
ada yang masih kurang boleh Iya, buat iya, dari saya, nanti saya sampaikan ke Pak adanya. Seperti itu. Ya, boleh japri Oke. nanti. Boleh japri Oke. ya, enggak apa-apa. Kayaknya memang hari ini tema kita sangat luar biasa ya, sehingga antusiasme daripada Ya. para peserta sangat luar biasa juga. Biar makin penasaran, Ya. kita lanjutkan saja ya Pak Ada untuk pemateri selanjutnya. Iya. Untuk pemateri Betul, selanjutnya. Nanti pertanyaan akan kita sambung di season kedua setelah Ibu Sapta menyampaikan paparan materinya. Seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya saya akan bacakan dulu CV dari Ibu Sapta. Nama lengkap, Sapta Kuryawati. Nama panggilan, Ibu Nia. Tempat tanggal lahir Sleman 18 September 1983. Suku Jawa. Alamat asal Jalan Tirta Mata nomor 72 RT 3 garing 44 Gemawang, Yogyakarta. Alamat di Yogyakarta Jalan Tirta Mata nomor 72 RT 3 RW 44 Gemawang, Yogyakarta. Nomor telepon 0897 8684 809. Pekerjaan trainer outbound training. Magang SLB khusus autisme Dian Amanah dari tahun 2009. Magang menjadi asisten psikologi di usia 3 bulan sampai 5 tahun di Mutiara Qurani. Tahun 2009 sampai Desember 2010 bekerja menjadi pseudo teacher pribadi dengan 2 siswa anak autism di Sekolah Formal Tingkat Taman Kanak-kanak Taruna Al-Quran Yogyakarta. Mendampingi kelas 9 secara psikis menghadapi ujian nasional tahun 2009. Mendampingi guru-guru Batita, TK Afrisiana setiap bulan. Tahun 2010 sampai 2014, Yayasan Titian Masa Depan, Program Teacher Quality Improvement atau TIQI, memfasilitasi guru dalam meningkatkan kompetensi pedagodik, kepribadian, dan sosial dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Tahun 2013 sampai 2014, trainer materi paradigma baru pembelajaran Diksar, guru PAUD tingkat Kecamatan Melati, memberikan training guru TK tingkat gugus dengan materi menjadikan siswa menjadi seorang pembelajar, menjadi juri lomba membuat media pembelajaran yang ramah anak tingkat Kecamatan Melati yang diselenggarakan Himpaudi, menjadi pembicara pertemuan orang tua siswa SD IT Internasional Lukman Al-Hakim, SD IT Lukman Al-Hakim dan wali murid TK Afrisiana dan TK Sekar Melati dengan tema membangun pendidikan karakter dalam keluarga, memberikan training guru Batita TK Top Kids Purwokerto dengan materi memahami tahapan perkembangan anak dalam pembelajaran, memberikan training guru tingkat kelurahan di Ambarawa dengan materi pedagodik kepribadian dan sosial. Riwayat pendidikan SD 1909 tamat tahun 1996, SLTP tahun 1999, SLTA tamat tahun 2002. Perguruan tinggi Fakultas Jurusan Psikologi PT Perguruan Tinggi Universitas Ahmad Dahlan lulus tahun 2009. Riwayat organisasi kaderisasi Fakultas Psikologi UAD, Tim Outbound Masjid Suhada, Syiar CDMS, Si Kepemimpinan dan Berpolitik di SMAN 1 Ngaglik. Luar biasa Bunda Sapta. Kayaknya saya juga tidak asing ya, karena kita di Himpaudi ya Bu. Ya, jadi sering ketemu seperti itu. Ibu Sapta emang luar biasa. Oke, untuk waktu dan pemaparan selanjutnya, monggo Bunda Sapta dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di siang hari ini tadi saya dibacakan CV-nya itu ya. Saya pikir bacanya nggak usah semuanya, Mbak, itu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Mungkin saya dengan Mbak Ani mungkin sudah berapa kali ketemu, cuman ini ya, saat itu belum sempat ngobrol mungkin ya. Ternyata kita gitu ya. Karena sering dipanggilnya kadang berbeda ya, kadang Budania, kadang Musabda dan yang lainnya. Oke. Hari yang sangat membahagiakan ya tentunya hari ini buat saya secara pribadi gitu ya. Saya sedikit menceritakan kalau aktivitas terakhir saya saat ini adalah
membersamai ya adik-adik mahasiswa gitu ya, pengajar di UB 45 dan kebetulan diberikan amanah untuk menjadi Kabiro Psikologi UB 45 dan aktivitas yang lain seperti saya masih menjadi seorang praktisi ya untuk anak berkebutuhan khusus gitu ya. Itu keseharian ya proses belajar saya gitu ya. Nah, di siang hari ini gitu ya, saya diberi kesempatan bertemu dengan teman-teman semuanya untuk berdiskusi bersama. Nanti kita bisa sambil berbagi tentang hal-hal yang mungkin teman-teman sudah pelajari, mungkin teman-teman sudah alami bahkan gitu ya dalam proses pembelajaran di siang hari ini. Oke. Tadi Pak Adha sudah menceritakan banyak sekali ya tentang toxic positivity gitu ya. Karena sudah menceritakan banyak hal tentang ciri-cirinya, bagaimana kalau kita kita dalam kondisi seperti itu gitu ya. Apa yang harus kita lakukan dan yang lainnya itu sudah banyak sekali gitu ya diceritakan atau digambarkan oleh Pak Adha gitu ya. Jadi saya hanya ingin melengkapi ya, menambahi gitu ya bagaimana sih apa sih perbedaannya gitu ya toxic positivity dengan berpikir positif gitu ya nanti yang akan kita bahas bersama dengan saya. Jadi bedanya memang tipis ya teman-teman ya. Bedanya sangat tipis antara memberi semangat gitu ya. Padahal semuanya kata-katanya itu semangat gitu ya. Namun ternyata efeknya yang membedakan itu adalah pada efeknya. Hal ini benar-benar saya rasakan menjadi hal yang sangat mendalam gitu ya. Ketika saya diuji ya, dalam ujian tertentu gitu ya kemarin pada saat kondisi pandemi gitu ya. Kondisi pandemi saya termasuk orang yang terpapar gitu ya dan beserta keluarga besar saya. Dan 3 orang kembali ya ke rahmatullah, Bapak, Ibu, dan kakak saya dalam waktu 3 hari. Itu kondisi yang benar-benar saya alami dalam kondisi bagaimana saya harus belajar mengelola diri saya. Wah tentu ya banyak chat, bahkan banyak telepon gitu ya. Saya yakin semua itu dalam rangka untuk mampu ingin membangkitkan seseorang, gitu, membangkitkan dalam kondisi keterpurukan. Ternyata tulisan, chat dan semuanya itu berbeda efeknya. Gitu. Itu benar-benar terasakan ketika kita benar-benar mengalami gitu ya. Mana yang bagiannya itu adalah benar-benar membuat kita semakin menenangkan, atau justru kita malah berpikir menjadi menyalahkan diri kita, menyalahkan keadaan, tidak menerima keadaan. Padahal awal bentuknya itu sama, sebuah kata-kata semangat. Unik ya. Apalagi kondisi sekarang ini yang dialami oleh kita semuanya, yang kita tidak jauh ya, tidak jauh dengan kehidupan kita dengan sosial media gitu ya. Dengan sangat mudah ya lewat mungkin di grup tertentu gitu ya, di grup dan yang lainnya gitu ya. Mudah kita memberikan informasi atau mungkin kata-kata yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, namun terkadang kata-kata itu tidak sampai kepada orang penerimanya dengan cara yang baik, justru malah berefek sebaliknya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya. Ada kata-katanya semangat, tapi ternyata efeknya sangat berbeda. Itulah yang membedakan antara toxic positivity dengan berpikir positif. Saya berarti tidak perlu membahas tentang toxic itu sendiri karena insya Allah sudah dibahas ya oleh Pak Adha ya, bagaimana seseorang ingin berpikir dirinya itu serba semuanya sudah sempurna, kemudian sampai menekan sesuatu emosi negatif akhirnya yang muncul gitu ya, karena ingin segala sesuatu terlihat nampak baik, nampak ya semuanya terlihat, ingin semuanya bernilai 100 sempurna, pengen terlihat oh keren gitu ya, pengen terlihat oh tidak pernah mengalami masalah gitu ya. Padahal seseorang itu bisa jadi sedang menekan dirinya untuk tidak menyampaikan, tidak menyampaikan karena ingin dianggap mampu mengatasi semuanya itu dengan cara yang dia anggap baik, namun ternyata berefek tidak baik kepada dirinya sendiri.
apa sih perbedaannya gitu ya? Misalkan ya perbedaan toxic positivity dengan berpikir positif gitu ya. Misalkan seseorang itu menganggap dirinya harus selalu bisa. Gitu. Kalau toxic itu seringkali memaksakan diri untuk selalu kuat gitu ya, bisa bahagia dan positif gitu ya. Sedangkan positif itu lebih kepada kondisi menerima. Tidak apa jika belum bisa selama kita masih tercoba. Dalam diri kita coba mencoba gitu ya. Anggapan harus selalu bisa, anggapan harus selalu bisa itu kita coba. Ya kita coba untuk meramu gitu ya, meramu agar itu tidak menjadi sebuah penekanan gitu ya. Sebuah penekanan tertentu. Mohon maaf Bunda, ke-mute. Bunda ke-mute. Ya, saya teruskan ya. Itu yang membedakan gitu ya. Bagaimana kita menerima segala kondisi saat ini gitu ya. Dengan hal kita menolak gitu ya. Akan kita yakinlah aku bisa gitu. Ada kalanya manusia itu mengalami hal yang berbeda di dalam proses seperti tadi ya. Di awal ya, hari ini kita sudah mencoba untuk menyiapkan semua dengan cara yang terbaik, ingin menampilkan yang terbaik gitu ya. Di awal proses webinar hari ini tadi misalkan terlupakan ya, ternyata misalkan setelah tidak segera muncul dan yang lainnya hal seperti itu kan hal yang bisa terjadi. Namun ketika kita beranggapan itu selalu menjadi sesuatu yang harus sempurna dan semuanya, mungkin kita akan saat ini, saya di sini berpikir, saya sudah nggak bisa berpikir di depan rekan-rekan itu, tapi kita mencoba semuanya itu, biasanya ada hal proses yang memang harus kita terima gitu ya. Untuk terkadang tidak selalu kita mendapatkan nilai 100 gitu ya untuk hal tertentu. Oke, next. Kemudian di dalam dirinya itu ada misalkan menolak emosi negatif. Menolak perasaan negatif seperti meyakinkan diri untuk tidak boleh sedih, tidak boleh kesal, dan tidak boleh marah. Seperti misalkan kondisi kemarin ya, ketika saya kehilangan orang saya cintai gitu ya, seakan saya ingin menekan diri saya gitu ya. Halo, kamu itu siapa? Kamu itu orang yang biasa loh mengajarkan orang lain untuk positif. Ayo, bangkit lagi dengan cara mudah. Ayo, gitu ya. Seakan seperti itu gitu ya. Ketika saya berpikir seperti itu, mungkin itu menjadikan di dalam diri saya menjadi seseorang yang bukan diri saya saat itu. Ya. Sedangkan orang yang dia berpikir positif, ya sudah diterima. Dia kehilangan orang tua itu ya memang rasanya sedih, gitu. Tidak nyaman, yang harus saya terima. Gitu. Biasanya orang toxic positif itu lebih ke arah bagaimana seseorang itu menolak gitu, emosi yang muncul ketika ada sesuatu yang tidak nyaman dalam diri kita gitu ya, perkataan yang tidak nyaman dalam seseorang ketika menyampaikan kepada kita, kita seakan ingin mengabaikan itu gitu ya, padahal memang saat ini kita sedang mengalami hal itu gitu ya. Next. Terkadang memiliki pandangan yang tidak realistis. Saat kita terjebak dengan toksik ini sendiri gitu ya, kita merasakan bahwa sesuatu itu akan berjalan lancar dan kita berpikir positif. Oke, kita itu berpikir positif harus gitu ya. Namun bukan berarti nanti ketika muncul sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan kita dan lainnya, kemudian kita mencoba merasa itu adalah kesalahan saya, itu adalah biasanya yang muncul, akhirnya yang muncul seperti itu ketika itu muncul. Gitu ya. Sedang positif itu kita menyadari gitu ya, bahwa dalam hidup itu pasti ya ada fase up dan down gitu ya. Kita tidak memaksakan sesuatu harus berjalan dengan baik. Gitu ya. Semua pasti ada waktunya. Jadi ya kita terima saja gitu ya. Kalau sekarang kita dalam kondisi down, kita jalani terlebih dahulu. Next. Kemudian muncul penyangkalan ya, dalam diri kita. Saat positif itu berlebihan, kita selalu menganggap
membuat penyangkalan terhadap hal yang buruk. Jadi misalkan sesuatu terjadi gitu ya, terjadi hal yang tidak sesuai gitu ya, kita menyangkalnya, oh tidak, itu kan bukan karena saya gitu ya, dan yang lainnya bukan karena usulan saya sehingga itu terjadi seperti itu gitu ya. Karena dia sudah menyiapkan semuanya dengan runtut seakan itu bukan bagian dari dirinya. Padahal saat itu memang terjadi sesuatu kesalahan di dalam prosesnya. Berbeda seseorang yang ketika dia berpikir positif menerima suatu kenyataan yang memang berat dan tidak bisa kita hadapi dengan baik gitu ya. Kita lebih membiarkan diri kita untuk berproses secara pelan-pelan gitu ya. Mengurangi rasa ketidaknyamanan itu dengan cara pelan-pelan gitu ya, daripada kita menyangkal ini bukan aku tidak akan merasakan ini, aku tidak akan gagal, aku tidak akan sedih, aku tidak mudah kecewa dan yang lain gitu ya. Nah, itu justru akan kita belajar untuk bertopeng ya dengan sesuatu hal yang sebenarnya kita sendiri tidak nyaman seperti itu. Next. Apa sih manfaat berpikir positif itu gitu ya? Kita sudah membahas tentang positivity, kemudian kita sudah membahas positivity itu sendiri kayak gitu ya. Dan manfaatnya itu apa untuk berpikir positif itu ya? Jadi membantu melawan penyakit itu ya, berprasangka baik dengan mindset positif ya, bisa memberikan afirmasi untuk melawan penyakit itu ya, tubuh kita. Jadi dengan kita menerima gitu ya, tetap menjalani dan akan mencoba untuk memperbaiki, itu membantu tubuh kita itu untuk bersahabat dengan hal yang tidak nyaman itu. Pastilah pasti teman-teman pernah merasakan ketika kita tidak nyaman, kemudian kita dengan kondisi hal yang tidak sesuai apa yang kita bayangkan gitu ya, yang sering muncul adalah perasaan di dalam hati kita, jantung kita semakin berdetak, semakin kencang, perut kita semakin tidak nyaman gitu. Kok tadi kenapa sih bisa tidak mencoba ini? Kenapa sih tadi aku kok kurang gitu ya, seakan kemudian muncul asam lambung di dalam tubuh kita. Karena psikosomatis, asam lambungnya naik, jika ke atas itu bisa merusak semua sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita mampu berpikir positif, menerima kondisi itu ya, disitulah kita akan merasakan tubuh kita menjadi lebih nyaman. Kemudian yang kedua, mampu mendukung kesehatan mental. Saat kondisi sangat terpuruk, saya kehilangan 3 orang yang sangat saya cintai dalam waktu 3 hari. Gitu ya. Saya sadar, gitu ya, banyak chat yang harus saya bacakan, namun saya tidak komen saat itu. Hanya 2 orang yang saat itu saya percaya, gitu ya, dia untuk mampu membantu saya. Gitu. Dan dia menyampaikan seperti ini. Mbak Nia, izinkanlah diri kamu untuk bersedih. Izinkan kamu untuk menangis. Jangan halangi dirimu saat ini. Jangan tolak perasaan. Saya baru tersadar. Kalau ketika saya menolak semua kesedihan itu dengan kehilangan 3 orang saya biasa-biasa saja, gitu, itu menjadi sesuatu yang tidak wajar, gitu. Sehingga kondisi mental saya justru semakin terpuruk. Ya, saya didampingi orang-orang yang sangat luar biasa, gitu. Dengan kemudian berganti lagi, gimana pagimu? Apa yang ingin kamu bagikan lagi kepadaku? Sampaikan. Ketika saya menyampaikan itu tidak tertolak. Saya sangat tahu apa yang kamu rasakan. Saya berempati dengan apa kondisi kamu. Adanya aku ada di dekatmu saat ini, gitu ya. Mungkin aku akan memeluk. Tapi biarkan diri kamu dalam kondisi menerima. Memang ini adalah kesedihan yang sedang kamu alami. Daripada sudahlah itu. Ada itu saat itu saya sempat terkaget juga ketika ditanya, saya jawab gitu. Bagaimana kabarnya gitu ya, sedang menguatkan diri dan berproses. Langsung ditimpali balaskan dengan seperti ini. Saya yakin kamu mampu melewatinya. Dan langsung menyebutkan ayat-ayat Tuhan yang seakan saya itu harus berpikir saat itu harus berubah menjadi manusia kuat. Saya juga langsung terkaget saat itu. Jadi dia tanya, saya jawab itu ya. Jadi
ketika saat itu mulai memberikan kata-kata positif, ya saya yakin kamu kuat gitu ya. Kemudian memberikan ayat penguat yang seakan saya harus berganti perasaan hari itu menjadi kuat gitu ya. Itu tidak memanusiakan manusia gitu ya. Padahal dalam sebuah kisah misalkan ya kita hubungkan ya antara psikologi ya, kemudian psikologi dengan sirah ya, sirah sebuah sejarah. Mungkin kita misalnya mempelajari tentang sirah sahabat gitu ya, dan sirah Nabi gitu ya. Nabi juga pernah merasakan ya ketika kehilangan istri dan pamannya dengan kondisi rasa ketidaknyamanan itu gitu ya, sehingga Allah saat itu menurunkan ayat gitu ya untuk mampu. Namun ada waktu memang saat itu Nabi Muhammad memang benar-benar bersedih. Itu artinya gitu ya. Nabi saja juga merasakan kesedihan, apalagi saya gitu ya, apalagi saya gitu ya. Jadi biarkan perasaan itu muncul saja, gitu ya, muncul saja dan kita terima seperti itu. Sehingga dengan seperti itu kita akan jauh lebih sehat. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya mengurangi tingkat stres dan mengontrol emosi gitu ya. Dengan kita menerima dan tetap berpikir bahwasanya kita mampu menjalani dengan mengeluarkan setidaknya secara stresor di dalam tubuh kita itu tidak menekan diri kita. Kamu harus jadi hebat, kamu harus ini, kamu ya, seperti itu kita mampu mengatur. Oke, saya sedang tidak sanggup berbicara dengan orang lain. Saya mencoba. Insya Allah saya akan menjalani dengan kuat. Insya Allah saya akan menjalani dengan kuat, namun secara bertahap gitu ya. Itu jauh gitu menghindari sesuatu yang menekan diri kita, stresor yang muncul di dalam diri kita akan mampu kita kurangi secara pelan-pelan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya memperbesar peluang untuk berumur panjang. Jadi dengan cara seperti itu maka tubuh kita akan semakin sehat, pikiran kita sehat, hati kita sehat gitu ya. Dengan berpikir positif maka insya Allah akan memperpanjang usia kita. Kemudian meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, karena kalau kita bahagia, senyum kita bisa dirasakan oleh orang lain gitu ya, bisa dibagikan kepada orang lain. Berbeda ketika kualitas hidup kita tidak baik gitu ya, kemudian berdampak tidak baik kepada lingkungan gitu ya, itu sungguh sangat merugikan orang lain seperti itu ya. Next. Di akhir saya ingin menyampaikan jalani kehidupanmu gitu ya, jalani kehidupanmu dengan menerima tantangan hari ini dengan apa adanya. Kamu hidup menjalani hari ini, bukan hidup dalam pikiranmu. Berdamailah dengan hari ini, menerima apapun hingga kau merasakan kehidupan ini, kehidupan yang menenangkan bagi diri. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat gitu ya. Kita menjalani dan menerima hari ini menjadi sebuah kebahagiaan kita. Entah itu yang kita terima itu adalah sesuatu yang nyaman atau tidak nyaman, kita mencoba menerima dengan cara yang paling baik, sehingga kita akan mendapatkan ketenangan pada diri kita.